Seorang remaja tewas tergulung ombak saat berfoto selfie di breakwater di Pantai Puger, Jember, Jawa Timur. Korban yang diduga terjatuh dan dibawa arus laut akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan 2 mil dari bibir pantai. Seorang remaja yang diketahui bernama Abdur Rohim, usia 15 tahun, warga Gunung Sari, Kecamatan Umbur Sari, Jember, ditemukan tewas akibat digulung ombak di kawasan Pantai Laut Selatan. Korban digulung ombak saat melakukan foto selfie bersama temannya Hasan di kawasan breakwater atau pemecah ombak. Kejadian naas tersebut dilaporkan nelayan setelah menyelamatkan Hasan, teman korban yang sebelumnya sempat terjatuh juga. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan mayat Abdur Rohim. Korban berhasil ditemukan 2 mil dari bibir Pantai Puger dan langsung dievakuasi. Saat ditemukan, korban sudah mengambang. Kondisi fisik jenazah masih bisa dikenali, hanya luka lecet-lecet di sekujur tubuh dan wajah luka robek diduga akibat terhantam karang saat digulung ombak tinggi. 2 mil dari TKM kondisi korban sudah menepi ada di bibir pantai juga. Untuk penyisiran tim SAR sendiri sebenarnya apa yang dilakukan tim SAR sebelum jenazah korban ditemukan? Dari kemarin tim SAR gabungan dari Polair, Basarnas dan SAR lokal melakukan pemantauan dari AL ya, dari potensi juga melakukan penyisiran dari TKM menuju hingga barusan diketemukannya korban itu sekitar 2 mil di TKM. Gitu. Untuk kepentingan otopsi, mayat korban dilarikan ke rumah sakit. Dari Jember, Jawa Timur, Samsul Hoiri, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya. Para siswa korban runtuhnya atap bangunan Sekolah Dasar Turi Tempel 2 di Kecamatan Guntur, Demak, Jawa Tengah masih dirawat di rumah sakit. Ya, bahkan karena mengalami luka serius, seorang siswa terpaksa harus diamputasi jarinya dan seorang siswa lainnya dirujuk ke rumah sakit di Semarang. Tiga siswa korban runtuhnya atap bangunan Sekolah Dasar Turi Tempel 2, Kecamatan Guntur, Demak, hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit NU Demak. Nur Hasanah, 11 tahun, terpaksa harus diamputasi jari telunjuk kirinya karena lukanya yang cukup dalam dan lebar akibat tertancap paku atap gedung. Fatimatur Rohmah, 11 tahun, menderita luka di bagian kepala, masih terbaring lemas di bangsal perawatan. Sedangkan Pipit Widayanti, 11 tahun, harus dirujuk ke Rumah Sakit Karyadi Semarang karena mengalami gegar otak setelah tertimpa pilar kayu atap sekolah yang runtuh. Yang di rumah sakit ini benturan kepala kena gempeng, dan yang satu ini jarinya ini kena paku, ini sampai dipotong. Kemudian yang satu lagi yang dibawa ke Karyadi ini kan mungkin alatnya enggak komplit ya untuk nyekan, lalu dirujuk ke sana. Bupati Demak Muhnatsir menyatakan pemerintah daerah menanggung seluruh biaya perawatan para korban dan segera memperbaiki bangunan yang rusak. Agar peristiwa ini tidak terulang kembali, selanjutnya akan dilakukan pengecekan kondisi bangunan ke seluruh sekolah-sekolah di Demak. Seperti diberitakan, Kamis pagi, atap bangunan SD Negeri Turi Tempel 2 Guntur runtuh. Puluhan siswa yang sedang mengerjakan soal ujian kenaikan kelas pun histeris dan belasan diantaranya mengalami luka ringan dan berat akibat tertimpa atap yang runtuh. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan.
Terima kasih Anda masih di Kabar Malam. Pemirsa, 3 remaja tertangkap tangan oleh warga sedang memperkosa siswi SMP di sebuah saung di Desa Cimanuk, Pandeglang, Banten. Ketiga pelaku ditahan di Polsek Cimanuk untuk diperiksa. Ketiga pelaku ini mengaku mengenali korban baru 1 hari. Korban dan pelaku adalah warga Desa Kadu Dodol, Cimanuk, Pandeglang, Banten. Semula korban ini dibawa pelaku AG untuk diantar ke sekolah. Namun di tengah jalan korban dipaksa ke rumah pelaku AG hingga korban dicabuli. Selanjutnya pelaku memaksa korban untuk ke saung. Di sanalah korban digilir oleh ketiga pelaku. Warga yang melihat aksi bejat pelaku nyaris menghakimi mereka. Polisi pun langsung menahan ketiga begundal ini di Polsek Cimanuk, Pandeglang, Banten. Mereka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Si korban kan masih sekolah kelas 1, dijemput jam 6.30, dibawa ke rumah AG di Kampung Nyendol. Jam 7.30 ngobrol-ngobrol, terus langsung narik si korban, si AG narik korban ke kamarnya, terus langsung didorong, langsung dilakukanlah persetubuhan ataupun perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Kalau untuk yang 3 temennya ini gimana? Nah itu setelah jam 7.30 kan si AG manggil ketiga temannya. Nah, terus ya biasa ngobrol-ngobrol, datang mereka bertiga lagi, terus dibawa ke belakang rumahnya, ada saung. Nah, di belakang rumah AG tersebut, terus selanjutnya di sana digilir juga di situ. Mengenai darurat kekerasan seksual pada anak, pemerintah sudah mengeluarkan Perpu yang mengatur mengenai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Dan ini pun sudah disahkan dengan harapan angka kejahatan seksual pada anak bisa menurun seiring dengan diberlakukannya hukuman pidana maksimal dan hukuman tambahan dalam Perpu tersebut. Tetapi seperti apa kemudian sebenarnya hukuman kebiri kimiawi yang menjadi hukuman tambahan dalam Perpu itu? Kita sudah terhubung dengan Dr. Hubertus yang merupakan seorang psikiater. Dokter, selamat malam. Selamat malam, Brigita. Dokter, kalau kita melihat fenomena yang terjadi, tadi sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa semakin banyak informasi mengenai anak-anak belia yang memperkosa rekan sepantarannya. Ini kalau dokter dari sisi kondisi kejiwaan mereka, bagaimana dokter mengawatinya? Iya, kalau kondisi mereka itu memang pada usia yang tingginya sexual drive ya. Nah itu memang kondisi itu, dan juga kondisi yang lain yang kita lihat saat ini itu tingginya anak-anak itu memanfaatkan internetnya, melihat pornografi. Itu juga salah satu faktor dukungan yang cukup besar untuk, dorongan cukup besar untuk terjadinya hal seperti itu. Kalau kita melihat dengan adanya hukuman tambahan kebiri yang sudah disahkan dalam Perpu, dokter, sebagai seorang psikiater, apakah ini kemudian akan menimbulkan ketakutan tersendiri kepada mereka untuk melakukan tindakan seperti yang selama ini terjadi? Ya, pengaruhnya pasti ada. Karena dalam beberapa negara yang melakukan hal itu, tendensi pelakunya itu untuk melakukan tindakan atau perilaku ulang itu menurun. Itu pengaruh terhadap kebiri kimia itu ada. Mungkin dokter bisa menjelaskan bagaimana kemudian teknis dari kebiri kimia yang sudah dilakukan di beberapa negara, begitu dokter? Ya, contohnya kita lihat ada di Korea Selatan yang paling dekat dengan kita. Ya, mereka menggunakan suntikan zat yang anti androgen, anti testosteron, ya. Dan itu bisa menurunkan nafsu atau drive seksual seseorang. Jadi dorongan untuk seksnya itu menurun dengan suntikan itu. Dan di negara-negara Amerika dan beberapa negara lain banyak menggunakan kelompok Depo-Provera misalnya, yang biasa kita pakai untuk ibu-ibu untuk suntikan anti hamil. Dan itu efektif untuk menurunkan
dorongan seksual mereka. Biasanya suntikan itu diberikan kepada mereka yang harus mendapatkan, kalau berdasarkan aturan ini, durasinya berapa lama sekali dokter, supaya niat mereka untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan seksual itu bisa terminimalkan? Ya, suntikan itu biasa diberikan pada saat mereka mau dilepas dari penjara, dikeluarkan dari penjara. Mereka diberi suntikan itu untuk melindungi korban-korban berikutnya. Jadi biasanya setiap 3 bulan sekali dipaksakan atau diwajibkan untuk disuntik dengan zat kimia tersebut. Selain kemudian untuk melumpuhkan nafsu mereka, ada tidak dampak lain dari diberikannya bahan kimia yang tadi dokter sampaikan dalam kebiri kimiawi ini, dokter? Ya, pasti ada efek sampingnya. Tapi efek samping tidak sebesar seperti yang dikhawatirkan. Salah satu efek samping yang paling nyolok adalah meningkatnya berat badan. Itu akan kelihatan. Sama seperti waktu ibu-ibu yang ikut keluarga berencana, itu juga dimonitor berat badan. Selain itu, yang pada usia-usia yang lebih tinggi, itu dikhawatirkan terjadinya tulang yang keropos, itu iya juga. Nah, itu pengaruh yang berikutnya. Pengaruh yang lain tidak terlalu besar, tapi tetap ada efek sampingnya. Ada efek samping, tetapi bagaimana kemudian meminimalkan supaya korban ini tidak melakukannya kembali, dan apabila ada keterlambatan dalam pemberian suntikan ini, apakah kemudian akan berdampak kembalinya nafsu itu kepada para pelaku kejahatan seksual pada anak? Dan kemana-mana, sesaat lagi kami masih